Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Alia Rida Bintang Pratiwi dengan NIM 877309023. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar matematika kelas 1 sekolah dasar dengan judul mengenal bilangan 1 sampai dengan 10 yang saya susun untuk mata kuliah pembelajaran mikro kelas A dengan tutor Ibu Lili Wahyuni, SPDI, SPD, MA. Modul ajar ini dirancang untuk membantu peserta didik memahami konsep dasar bilangan melalui kegiatan yang menyenangkan, menggunakan benda konkret, permainan, serta latihan sederhana yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas 1 SD. Pada slide yang kedua, dashboard informasi umum, yaitu pada slide ini ditampilkan informasi umum mengenai RPP atau modul ajar yang telah saya susun. Modul ini diperuntukkan bagi peserta didik di fase A atau kelas 1 sekolah dasar dengan materi pokok yaitu menghitung, membaca, menulis bilangan 1 sampai dengan 10 dengan alokasi waktu yang digunakan yaitu 2 jam pelajaran atau sama dengan 70 menit. Pemilihan materi ini didasarkan pada pentingnya penguasaan konsep bilangan sebagai dasar pembelajaran matematika. Pada jenjang berikutnya, dengan memahami bilangan sejak dini, siswa akan lebih mudah mempelajari operasi hitung seperti penjumlahan dan pengurangan pada materi selanjutnya. Pada slide yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam RPP atau modul ajar ini terdiri dari 3 aspek utama, yaitu yang pertama, kognitif dasar atau membilang. Nanti peserta didik diharapkan mampu membilang benda secara urut dari angka 1 sampai dengan 10. Dan yang kedua yaitu simbolik dan motorik atau menunjukkan dan menulis. Nanti peserta didik diharapkan mampu menunjukkan, mengenali, dan menulis lambang bilangan dengan benar. Dan yang ketiga yaitu analitis atau membandingkan. Peserta didik mampu membandingkan banyaknya 2 kelompok benda sehingga dapat menentukan mana yang lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Melalui tujuan tersebut, diharapkan siswa tidak hanya menghafal angka, tapi juga memahami makna dari setiap bilangan yang mereka pelajari. Pada slide selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah pembelajaran. Total waktunya itu 70 menit. Yang pertama itu seperti pendahuluan, total waktunya 10 menit. Pada pendahuluan nanti akan ada aktivasi dan motivasi seperti menyapa, bernyanyi, dan menetapkan misi detektif. Dan yang kedua yaitu kegiatan inti, waktunya 50 menit. Kegiatan ini nanti akan ada eksplorasi dan gamifikasi, yaitu menghitung benda nyata, visualisasi simbol angka, permainan mencocokkan, dan komparasi kuantitas. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu penutup, waktunya 10 menit, seperti refleksi dan apresiasi. Nanti akan menyimpulkan penemuan, pemberian rewards, stiker, dan yang terakhir itu doa. Tadi pada slide sebelumnya sudah saya sebutkan tentang langkah-langkah pembelajarannya. Dan pada slide ini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu A, kegiatan pendahuluan, waktunya 10 menit.
Langkah guru yang dilakukan yaitu yang pertama, sapaan hangat, melakukan absensi, dan membangun koneksi emosional. Guru membuka pembelajaran dengan salam, menanyakan kabar siswa, dan melakukan absensi. Dan yang kedua yaitu the hook apersepsi, bernyanyi bersama sambil menggunakan gerakan kinetik atau mengangkat jari. Selanjutnya, guru melakukan apersepsi melalui lagu, misalnya Satu-Satu Aku Sayang Ibu, sambil mengajak siswa menunjukkan jumlah jari sesuai angka yang disebutkan. Dan yang ketiga yaitu penetapan peran. Yang dilakukan guru adalah memberikan instruksi. Misalnya, hari ini kita bukan sekedar belajar, kita akan menjadi detektif angka. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa dengan mengatakan bahwa mereka akan menjadi detektif angka yang bertugas menemukan dan mengenali angka di sekitar mereka. Dari kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sekaligus menghubungkan pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dipelajari. Yang selanjutnya itu B, kegiatan inti. Waktunya 50 menit. Yang pertama itu eksplorasi konkret. Guru menyajikan benda fisik di ruang kelas. Pada kegiatan inti ini, guru memulai pembelajaran dengan menunjukkan benda-benda konkret seperti pensil dan penghapus. Pada gambar tersebut, itu ada pensil dan penghapus. Terus yang kedua yaitu membilang komunal, yaitu siswa dipandu untuk menghitung bersama-sama benda yang ditemukan, melatih pelafalan, urutan angka secara kolektif. Siswa diajak menghitung jumlah benda tersebut secara bersama-sama. Dan yang ketiga yaitu visualisasi angka, yaitu pengenalan lambang, bilangan, transisi dari jumlah benda ke bentuk angka 1 sampai 10. Guru mendemonstrasikan arah tarikan garis yang benar. Jadi setelah siswa memahami jumlah benda, guru mengenalkan lambang bilangan 1 sampai 10 serta menunjukkan cara penulisan angka yang benar. Kegiatan ini bertujuan untuk agar siswa belajar secara aktif dan tidak merasa bosan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya yaitu pada kegiatan inti yang keempat, permainan pasangan serasi. Siswa dibagikan set kartu. Mereka bertugas mencari pasangan yang tepat antara kartu gambar benda dan kartu angka. Di situ ada gambar apel, ada 4 jumlahnya 4 dan di situ ada angka 4. Di situ kita cocokkan. Pasangan serasi yaitu mencocokkan kartu angka dengan kartu gambar sesuai jumlahnya. Dan yang kelima yaitu konsep perbandingan. Setelah siswa memahami konsep bilangan, guru mengenalkan konsep membandingkan jumlah benda. Mengenalkan konsep lebih banyak dan lebih sedikit melalui observasi langsung. Di situ ada meja A dan meja B. Selanjutnya yaitu menganalisis konsep perbandingan, menentukan lebih banyak atau lebih sedikit. Di meja A ada 3 buku dan meja B ada 5 buku. Di situ kita bisa lihat guru menunjukkan 2 kelompok benda dengan jumlah yang berbeda. Siswa diminta mengamati dan menunjukkan kelompok mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Di situ kita lihat yang lebih banyak ada yang 5 buku dan yang lebih berat itu 5 buku. Melalui kegiatan ini, siswa mulai memahami hubungan antara bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Pada slide selanjutnya yaitu yang C, kegiatan penutup. Waktunya 10 menit. Yang pertama yaitu konsolidasi memori atau refleksi bersama. Siswa dan guru melakukan kilas balik dan menyimpulkan penemuan kasus angka hari ini. Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai materi yang telah dilakukan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan hal-hal yang mereka pelajari pada hari itu. Dan yang kedua yaitu penguatan positif atau apresiasi. Guru membagikan pujian verbal dan stiker detektif bintang kepada siswa yang aktif memupuk motivasi intrinsik.
Dan yang ketiga yaitu penutupan transendental atau doa. Menutup kegiatan pembelajaran dengan doa bersama untuk mensyukuri ilmu yang didapat hari ini. Berikut dokumentasi saat saya mengajar yaitu ada beberapa gambar, yaitu yang pertama apersepsi, mengajak siswa bernyanyi. Selanjutnya guru menyapa siswa dengan ceria dan melakukan absensi. Yaitu yang ketiga dan yang keempat menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti. Saat kegiatan inti, eksplorasi guru menunjukkan berbagai benda di kelas. Yang selanjutnya visualisasi angka. Guru mengenalkan bentuk angka 1 sampai dengan 10 dan cara penulisannya. Selanjutnya membilang. Siswa diajak menghitung bersama-sama benda yang ditunjukkan guru. Selanjutnya yaitu permainan pasangan serasi. Di situ siswa diberikan kartu berisi angka dan gambar buah, mereka mencari pasangan yang tepat. Dan selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini siswa dan guru merefleksi bersama. Siswa dan guru menyimpulkan berbagai materi yang dilakukan hari ini dan guru memberikan tugas kepada siswa. Dan yang terakhir yaitu guru mengakhiri salam dan mereka berdoa bersama-sama. Selanjutnya yaitu arsenal investigasi atau media pembelajaran. Media yang digunakan dalam modul ini cukup sederhana dan mudah ditemukan. Ada 3 media pembelajaran yaitu yang pertama, benda konkret. Tujuannya memberikan pengalaman sentuhan fisik atau taktil dalam menghitung. Media tersebut meliputi benda konkret seperti pensil, kelereng, atau tutup botol. Dan yang kedua yaitu kartu visual. Tujuannya alat utama untuk permainan pasangan serasi. Dan yang ketiga yaitu instrumen cetak. Tujuannya evaluasi pemahaman individual secara tertulis dan visual. Pemilihan media konkret dilakukan karena siswa kelas 1 masih berada pada tahap berpikir konkret, sehingga lebih mudah memahami konsep matematika melalui benda nyata. Pada slide selanjutnya yaitu kerangka asesmen pembelajaran heuristik, yaitu ada 3. Yang pertama, ranah 1 atau afektif, yaitu penilaian sikap. Diobservasi secara formatif selama pembelajaran. Indikatornya yaitu kemandirian, kepercayaan diri, dan kerjasama. Dan yang kedua yaitu ranah kognitif atau penilaian pengetahuan, diuji melalui tes tulis, visual, atau menghubungkan kuantitas dengan lambang. Dan yang ketiga yaitu ranah ketiga psikomotorik atau penilaian keterampilan, diukur melalui performa langsung dalam membilang, urut, dan kerapian menulis angka. Tadi sudah saya sebutkan, asesmen penilaiannya ada 3, yaitu yang pertama, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Dashboard observasi sikap atau formatif. Pertama itu aspek sikap yang meliputi kemandirian, percaya diri, dan kerjasama. Di sini saya contohkan adalah siswa Elia dan Okta. Elia mandirinya belum, percaya dirinya belum, dan kerjasama sudah baik. Kalau Okta mandiri dan percaya dirinya sudah baik, tapi kerjasamanya belum. Observasi karakter dilakukan secara seketika atau real time selama fase eksplorasi dan permainan berlangsung. Data ini memandu guru untuk intervensi karakter dasar peserta didik. Yang kedua yaitu aspek pengetahuan melalui tes tulis berupa mencocokkan jumlah benda dengan angka yang sesuai. Menghubungkan visual benda dengan lambang. Misalnya di situ hubungkan dengan garis jumlah benda dengan angka yang tepat. Di situ ada gambar apel jumlahnya 6, 4, dan 2. Di situ juga bisa menghubungkan sesuai angkanya. Dan soal minimalkan beban literasi huruf, memaksimalkan fokus pada logika kuantitas matematika. Dan yang ketiga yaitu aspek keterampilan melalui kemampuan siswa dalam membilang dan menulis angka.
Spektrum penilaian keterampilan atau performa yaitu ada dua, membilang dan menulis angka. Pada membilang yaitu ada level 1 sampai 4. Pada level 1 belum bisa membilang, level 2 ada banyak salah, dan level 3 ada 1 sampai 2 kesalahan, dan level 4 urut dan tepat 1 sampai 10. Itu sudah baik kalau level 4. Dan yang tadi yang kedua menulis angka. Tadi juga ada level 4. Yang pertama itu belum bisa menulis, yang kedua terbalik arahnya, dan yang ketiga benar rapi kurang rapi, benar tapi kurang rapi, dan yang keempat rapi dan benar. Itu sudah baik. Dengan penilaian yang beragam, guru dapat mengetahui perkembangan siswa secara menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sini nanti siswa disuruh mengerjakan mandiri, menuliskan namanya sesuai namanya sendiri, dan tugasnya warnailah kotak di bawah ini sesuai dengan angka di sampingnya. Misal di situ angka 3, warnai jumlah 3 kotak, dan 5 jumlah 5 kotak, 2 dan jumlah 2 kotak. Melalui kegiatan ini, siswa dapat memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara lambang, bilangan, dan jumlah benda. Selain itu, kegiatan ini juga melatih ketelitian dan konsentrasi siswa. Lembar kerja ini mendorong pemahaman kuantitas mandiri melalui aktivitas mewarnai yang menyenangkan. Pada set berikutnya yaitu sintesis pedagogik dan dedikasi pembelajaran atau kesimpulannya. Pembelajaran afektif meliputi aktivitas bermakna seperti detektif angka dan eksplorasi. Yang kedua, tujuan jelas, membilang dan menulis 1 sampai dengan 10. Dan yang ketiga, asesmen terukur, holistik dan sesuai usia. Jadi kesimpulannya, modul ajar atau RPP ini dirancang untuk membantu siswa kelas 1 mengenal bilangan 1 sampai 10 melalui kegiatan yang aktif, menyenangkan, dan berpusat pada siswa. Penggunaan benda konkret, permainan edukatif, dan LKPD sederhana diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep bilangan secara lebih dan bermakna. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang RPP atau modul ajar. Bila ada kekurangan dan kesalahannya mohon maaf. Terima kasih buat Ibu Tutor Lilik Wahyuni. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.